momentum akan tercipta di Januari karena ada angin segar ketika XRP menggelontorkan dana buat pelantikan Trump. Tapi kalau di Indonesia sih udah ada sih namanya X Pro yang kemarin naik tinggi, Oh yang sampai sejuta ya iya, per koin. tapi analisa sendiri juga lebih penting juga sih biar kita tidak menyalahkan ya. Ya tidak menyalahkan dan kita punya keyakinan Punya di situ. keyakinan Biar sendiri. nggak bentar-bentar jual gitu. Kalau udah yakin sendiri udah kita hold aja. Ya karena Itu sih. gue menyesal. Real world asset ini digadang-gadang akan bullish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Halo teman-teman, minggu ini kita akan membahas tentang RWA karena lagi hype-nya nih tentang RWA bakalan bullish di tahun depan, menghitung hari lagi nih. Tinggal menghitung hari. Ya. Tema malam ini tentang RWA dulu kita bahas, baru ke koin yang lagi hype nih, Hadera ya. H-bar atau Hedera. Hedera. Oke, kali ini yang bakal gue tanya ini tentang RWA nih. Menurut lu gimana? Udah ngopi dulu, santai. Nah, menurut lu gimana nih gambaran tentang RWA? Kenapa dia bisa digadang-gadang bakal bullish di tahun depan nih dengan menghitung hari lagi? Oke, pertama kita harus kenal dulu RWA. Apa sih RWA? Ya kan? RWA itu singkatan dari Real World Asset. Nah, Real World Asset itu aset di dunia nyata. Misalkan, ini kita ambil contoh, ada sebuah gedung besar, ya otomatis kan namanya gedung kan punya nilai kan, ya kan, entah itu gedungnya, terus entah itu tanahnya ataupun proyek di gedung tersebut. Nah, gedung tersebut misalkan membuat token kripto, kita ambil yang simpelnya aja. Misalkan dia bikin 100 koin. Misalkan ya kan, dia bikin 100 koin. Otomatis kan backupnya yaitu si gedung tersebut. Nah, betul. Karena punya nilai. Nah, dari situ bisa diperjualbelikan. Ibarat kita punya saham, jadi kita beli saham si gedung tersebut. Nah, di cryptocurrency itu kita bisa kayak gitu. Itu yang kenapa real world asset ini digadang-gadang akan bullish. Ditambah lagi sebuah negara itu sudah mulai mencadangkan asetnya yaitu Bitcoin. Dari situ makanya banyak gedung-gedung ataupun aset-aset yang real atau di dunia nyata ditokenisasi itu. Makanya sebuah negara ataupun orang-orang itu mulai melihat bisnis yang menjanjikan di situ. Ditambahkan cryptocurrency kan emang transparan banget, itu sih. Tapi balik lagi, RWA ini untuk orang-orang yang pemula, apa sih ibaratnya RWA itu kayak realnya tuh seperti apa sih? Contoh koinnya kayak gimana yang bergerak di bidang RWA ini nih? Iya. Nah, Misalkan kita ambil contoh Hedera atau H-bar. Hedera yang kita tahu itu kan siapa ya pemiliknya? Saya lupa. Pokoknya adalah seorang bilioner lah. iya. Itu dia menciptakan Hedera. Nah, Hedera itu backingannya yaitu fundamentalnya si perusahaan tersebut. Makanya bisa kita beli dengan cara apa? Ya kata kasarnya kita ambil berapa persen, kita beli saham dia kayak gitu. Nah, makanya Hedera ini ditambah digadang-gadang, kalau nggak salah dia
bekerja sama Elon Musk ya, kalau nggak salah ya. Itu nanti Hedera ini bakal jadi alat transaksinya si Elon Musk untuk buat Starlink-nya dia. Itu Hedera. Banyak banget ya proyekan Elon Musk. Iya udah. Kemarin kan sebelum ada apa simpang siur kan, waktu masih kan pernah menerima transaksi jual belinya Tesla. Punya Elon Musk tuh, Tesla dengan Bitcoin. Ya kan. Terus sekarang Starlink. Yang Bitcoin udah kelar, tapi posisinya mungkin nanti akan digantikan juga karena emang gas fee-nya kan terlalu gede juga kan. Karena emang kalau Bitcoin itu jatuhnya sekarang tuh aset emas digital kayak gitu. Makanya dia alihin waktu itu sebelum ada Hedera kalau nggak salah rame-ramenya kan sama XRP. Cuman kan nggak tahu karena Gary Gensler apa gimana kan ada apa namanya ya intinya ketat lah di sekuritasnya. Nah sekarang tuh rame-rame gencer-gencernya kerjasama sama H-Bar itu sih. Makanya kan bakal ada narasi RWA ya karena itu juga. Terus ditambahkan Elon Musk tahu sendiri sekali nge-tweet ya rame. Tapi ada kemungkinan lu bakal hold juga nggak H-Bar ini? H-Bar gua kayaknya enggak dah. Gua lebih memilih AI sih, AI agent atau yang sejenisnya. Oh, tapi kan RWA ini kan menyakup apa ya? AI, Nvidia, sama siapa apa? Itu kan yang udah bergerak banyak ya koin-koin yang bergerak di AI nih, Nvidia terus apa lagi? Kalau Nvidia tuh dia punya apa ya? Foundry itu punya Nvidia. Jadi kemungkinan apakah semua yang ada di jaringan RWA ini bakal bullish atau mungkin yang bergerak di bidang-bidang tertentu kayak mungkin kayak lu prediksinya nih kayak di bidang-bidang mungkin gua analisa sendiri karena kan sebelum kita terjun ke kripto kita harus punya analisa sendiri sih. Sebagai referensi ya kita melihat yang apa influencer yang ibaratnya yang speak up tentang kripto ya kita boleh sih kayak gitu. Contohnya kayak kita ya contohnya sering ngelihat margin call Timothy Ronald, Kalimat Sadat itu juga boleh, tapi analisa sendiri juga lebih penting juga sih biar kita tidak menyalahkan ya. Iya, tidak menyalahkan dan kita punya keyakinan di situ. Sendiri. Biar enggak bentar-bentar jual gitu. Kalau udah yakin sendiri udah kita hold aja. Ya, karena itu sih. Karena gue menyesal. Karena gue pernah di posisi itu ya, guys. Oke, balik lagi. RWA ini menurut lo di bidang apa aja sih yang bakalan bullish nih tahun 2025? RWA. Kalau menurut gue sih yang bakalan bullish untuk koin-koin tuh ya itu dia H-Bar, Pendle mungkin bisa ada kemungkinan besar Pendle juga. Terus apalagi ya sementara itu sih yang gue riset karena kalau Pendle kan dia bisa apa ya namanya bisa pinjam juga dia. Pendle. Iya itu Pendle dia bisa pinjam. Cuman gua nggak tahu sistemnya kayak gimana. Dia bergerak di bidang apa Pendle ini? Sama RWA juga. Tapi aset juga dia ada apa misal apa ya aset dunia nyata di tokenisasi sama kayak gitu namanya juga RWA. Cuman gua nggak tahu sistem pinjamnya itu seperti apa gua belum. Cuman gua lebih fokus ke fundamentalnya. Jadi dia apa nih project yang dia kerjakan, terus apakah projectnya udah berjalan apa belum, itu sih menurut gue. Pendle bisa lumayan lah. Sekarang Pendle harga berapa? Gue belum ngecek kalau harganya karena menurut gue harga nggak terlalu penting sih menurut gue kalau buat jangka panjang ya. Karena yang penting tuh fundamental ya, kayak BGB aja. BGB itu fundamentalnya kan bagus gitu kan. Terus dia proyeknya berjalan mulus segala macam sampai ada apa ya, info ya
itu kan BGB kenapa bisa naik karena posisinya si koin Bitget Wallet ini atau BWB ini dia merger, jadi bersatu dia jadi koin BGB. Nah setelah bersatu itu ada pembakaran 800 juta koin, makanya ya gue masih belum apa ya, masih belum ngerti nih. Yang lu maksud pembakaran 800 koin ini koin apa ini? 800 juta 800 juta ini koin apa, BWB apa koin BGB? Nah itu jatuhnya kalkulasi dari si BWB dan si BGB kan udah udah merger nih, udah bersatu. Setelah bersatu mereka ada pembakaran 800 juta koin. Berarti bakalan ada kemungkinan nih, sekarang lagi koreksi dalam atau enggak? Udah, emang udah. Itu kenapa dia bisa terbang ke 145? Itu gara-gara itu. Iya kan kemarin sempat ke 8,5 ya. Iya 8,5 kan 9 kurang dia. Makanya kan gue waktu sebelum ada itu gue pernah bikin SW di WA gue kan, kata gue BGB OTW 100.000 ya kan, 100.000 rupiah di Januari. Ternyata bisa cepet karena gue nggak tahu bakal ada pembakaran itu. Jadi kemungkinan koreksi yang sekarang kan market benar-benar merah nih ya. Iya. Semua merah bahkan sih. Bitcoin aja sekarang kisaran 93.000 kan. Iya. Nah, apakah bakalan terus berlanjut koreksi atau mungkin minggu depan bakalan bullish atau? Kalau menurut gue akan terus koreksi sampai akhir Desember. Di awal Januari itu kalau kita ngelihat riwayat dari masa halving dan masa dimana ada rally Christmas, itu bakalan halving setelah tahun baru. Merry Christmas juga itu sangat berpengaruh, yang kemarin itu berpengaruh, makanya sempat hijau semua yang pas rally Merry Christmas tuh. Berarti untuk kesimpulan RW ini real world asset. Jadi kemungkinan mungkin yang para netizen kalau mungkin mau hold mau invest di Bitcoin, mungkin ya sekarang lagi masih oke sih buat kalian. Carilah koin-koin yang bergerak di RWA ini ya. Iya betul. Itu kemungkinan. Tapi selain RWA, kemungkinan bullish di mana nih? Kemungkinan layar 1 kah? Itu kemungkinan besar yang menurut pandangan gua ya kembali lagi ke ini sih, XRP sih. Itu menurut gua sih nggak ada lagi kan sih. Lu benci Cok. Ya gua benci XRP, tapi kan bencinya itu dalam artian gini, gua benci regulasinya gitu. Makanya gue benci XRP tuh, kenapa sih lu ditahan-tahan kayak gini gitu. Tapi kemarin ada narasi karena bahwa XRP ini over market kan. Over karena dia para invest lebih tinggi dibanding nilai transaksinya nih. Menurut lu gimana nih? Ya itu hal yang wajar sih, karena kan kembali lagi dari regulasinya kan belum jelas. Makanya kan para investor itu banyak, atau market cap itu banyak yang ke XRP. Tapi kan kembali lagi, sebuah transaksi itu akan berjalan lancar ketika regulasinya itu sudah jelas. Oke lah, kita misalkan udah ada RLUSD di Eropa. Iya. Tapi kan tidak di Asia dan di belahan benua lainnya. Itu kan masih di Eropa. Ya karena USDT kan udah diblokir kan, diblokir kan. Nah, USDT kan di kita masih bisa nih di Asia. USDT di Asia masih bisa, di benua lainnya juga masih bisa, cuman kan di Eropa. Tapi kemungkinan kemarin gue lihat juga berita di masalah ini di Rusia
sama lagi dia udah mengesahkan RLUSD ini. Nah, tapi yang gua juga sempat apa ya, sempet deg-degan karena ini koreksinya dalam banget kan, sampai ke sekarang udah 33.000 kan. Nah, gue juga sempet kata gue apakah ini bakalan selesai atau mungkin bakalan terus over. Menurut lu gimana nih? Tapi wajar sih kenapa market semuanya merah itu karena posisinya opsi kontrak Ethereum dan Bitcoin itu udah selesai. Jadi opsi smart contract itu kayak semacam lu mau nonton bioskop, pasti lu harus beli tiketnya terlebih dahulu. Nah setelah tiket terjual ludes habis dan di masa misalkan penjualan tiket di tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan lu udah nggak bisa beli di tanggal sekian karena udah stop. Nah di situ setelah itu tayanglah bioskop, lu bisa masuk karena lu punya tiket. Gitu. Itu namanya opsi smart contract di situ. Makanya kenapa market langsung ngedam, yaitu ada apa namanya, ada sesuatu hal yang menunjukkan hal yang negatif di situ. Itu kita harus benar-benar tahu segalanya. Gua pas lihat SRP anjir koreksi, pas gua lihat beritanya breaking news karena dia mengalami over kan, kata gua anjir apakah bakal stuck segini. Waduh, kalau stuck segini karena regulasinya nggak berjalan mulus, kayaknya gua jong nih jong gitu kan. Udah gua naik-naikan SRP akhirnya jong kayak aduh, mana temen gua BGP-nya naik kan, gua lebih panas gitu. Tapi apakah momentum ini bakalan selesai dan bakalan kembali bullish atau momentum akan tercipta di Januari karena ada angin segar ketika XRP menggelontorkan dana buat pelantikan Trump. Karena menurut gue ya, karena emang itu kan udah fix lu, udah fix. Udah bener-bener dia. Makanya gue bilang ini tuh sebenarnya investor versus institusi. Itu. Terus kalau misalkan misalkan nanti setelah pelantikan ya menurut gua ada angin segarnya juga, regulasi bakalan berjalan lancar sesuai keinginan para pelaku investor kripto. Terus ditambah kan sekarang gini, kalau misalkan Gary kalau Gary Gensler kan dia udah mengundurkan diri nih kan. Diri. Makanya kata gua ini kan udah mengundurkan diri nih. Nah, lu dapet info nggak pengganti si Gary ini siapa nih? Apa lu belum kemarin bisa? Ada dua, cuman gue lupa namanya. Tapi pokoknya dia yang agak muda satu, yang udah. Tapi dia bakalan satu. Pro di kripto ini. Ada satu yang enggak terlalu pro banget. Tapi yang satu pro kripto. Ya itu buat para viewers biar ngeriset sendiri. Karena gue nggak berani lah buat ngungkapin di sini gitu. Takut kita digoreng ya. Takut digoreng. Kita kampung digoreng coba. Kalau lele sih enak digoreng. Ayam juga enak sih. Enak sih. Nah makanya kata gua tadi mau nanya apa ya? Gua lupa nih, Cok, gara-gara lele. Enak itu pecel lele. Jadi kemungkinan angin segar di Januari. Nah, apakah kita bakalan masih bisa masuk nih di 2025, karena kan yang sering lu katakan 2025 ini bakalan terus bullish. Di 2026 bakalan. Tapi bukan berarti terus ya. Iya, pasti ada koreksi. Itu pasar yang positif ya seperti itu. Di mana ada bullish pasti ada koreksi. Tapi puncak market ini perkiraan lu di mana nih? Di bulan apa nih? Di 2025 ini?
Puncak. Ya, puncaknya ya kebanyakan para analisis itu di sampai September 2026 itu kita harus persiapan buat ambil modal 2026 atau 2025? 2026. Kok Jadi gini 2026 sih? posisinya. Gua masih belum Lu paham. masih belum paham ya? Belum paham gua. Jadi gini, di riwayat yang sudah mereka yang terjun lebih dahulu, gua Iya. kan baru nih. Iya. Jadi riwayat-riwayat yang telah mereka lalui para analisis itu dulu ketika halving itu masuk ke 2002 berapa gitu. Ya intinya sekarang aja nih. Iya. Misalkan nih sekarang 2024 Desember. Itu nanti 2025 itu akan terus naik. Setelah itu akhir 2025 dan masuk ke 2026 itu harus ada persiapan strategi moonback, yaitu di bulan September. Nah, di bulan September harus ada persiapan, ambil modal kalian, ambil keuntungan kalian, tapi tidak disarankan untuk dijual semua. Oh. Itu tidak disarankan. Karena kita kalau misalkan gini investasi, kita ambil modal aja. Syukur-syukur kita ambil keuntungan misalkan 20% atau berapa persen. Itu kan udah lumayan lah, misalkan lu isi atau invest 10 juta itu udah lumayan. Kalau misalkan udah harganya tinggi segala macam, misalkan ambil 20% itu udah lumayan menurut gua. Iya. Nah setelah itu September 2026, nah itu strategi moonback itu lu terapin. Karena 2026 di September itu akan ada bearish market, Semua altcoin semua altcoin termasuk Bitcoin juga. termasuk Bitcoin, karena sudah ada di ATH-nya terbaru. Oh. Gitu. Iya, paham. Sebuah koin yang sudah ada di titik tertinggi dia akan mengalami koreksi yang begitu dalam, karena kembali lagi ke si investor, mereka akan ada, ya kita manusia ya, Iya. kita bakalan ambil keuntungan kita akan ambil modal kita, udah otomatis semua orang atau semua investor pasti akan mengambil keuntungannya di situ. Tapi kebanyakan yaitu sesuai riwayat di bulan September. Jadi 2026 ingat kalau nggak terjadi bully dia ya, jangan gue ya. Oke teman-teman. 2026 oke. Itu juga nggak tahu kita masih konten kayak gini atau Iya. enggak, karena jujur Jujur li kita sebenarnya konten kayak gini tuh ngeri sedap gitu ya, ngeri sedap ditambah udah kena bully. iya kena bully. Kita tuh selalu dibully tapi nggak apa-apa, walaupun dibully kita tapi lu tetap. nggak tanya profit gua gitu, biar nggak usah lah ya. Tapi profit lu di BGB berapa? Kalau profit gua Tapi di- yang gue paling nyesek tuh di BGB, cok. Gue nyesek banget sumpah. ya kalau profit gue di BGB kalau untuk keseluruhan ya, itu keseluruhan, walaupun ada sebagian bukan duit gue ya, itu semua ya kotornya 50 juta lah. Itu Itu dari kotornya. modal berapa biar tertarik nih. Itu dari modal berapa belas juta ya gue ya, kayaknya ada dah 20 kurang antara 18 18 antara 18-an. tuh. Oke guys, jadi Tapi pure, bukan uang gue semua. ya, tapi kan seenggaknya dari 18 menjadi 50 juta ini benar-benar real kan. Ya. Lu enggak apa ngerasain sendiri lah, nggak katanya ya kan. Tapi gue juga ngerasain sih, cok, Apa tuh? dari ya cere lah. Tapi gue nggak tahu dah teman-teman gue bakalan mau apa enggak gitu kalau misalkan
buat bukti gitu, misalkan lu dapat gue dari gue berapa gitu misalkan. Tapi kan Gua tahu. banyak nih kan kemarin Iya, cara transaksi lu belum bikin. Oh iya, gue lupa mulai. Cara transaksi Iya. beli koin ini. Karena gue pengen bikin momen gue pakai baju dinas gue, jadi Oh. jatuhnya tuh gue mau bikin konten kan. Kalau Timothy Ronald sama yang lain-lain tuh cicil Bitcoin, cicil Iya. mantap, gue pengennya jajan, jajan XRP gitu. Jadi gue fokus ke XRP Jadi walaupun gue jajan. benci. Jadi Tapi KNSR dulu konsepnya berapa jajan. sekarang? Hah? KNSR dulu udah berapa sekarang? 11 juta kali. 11 koin. 100 lebih lah. 100. 300 koin, 300-an. Ya pokoknya kalau dirupiahin itu sekitar 11 jutaan sih di XRP. Sisanya di BGB sama di apa ya? Bitcoin udah gak ada. Bitcoin udah nggak ada. Di apa ya satu lagi? Pokoknya di Mog koin meme. Oh kan. Gua ngambil koin satu meme. Gua ngambil meme koin satu namanya Mog. Gitu. Kenapa lu bisa ngambil di Mokin ini? Karena kan meme coin ini nggak jelas tuh Iya, fundamentalnya gitu. nggak ada fundamentalnya Nggak ada lah fundamentalnya. dasarnya ya. Karena kembali lagi gini, oke, meme coin itu tidak ada fundamental, tapi suatu koin itu bisa berjalan mulus dan bagus ketika apa ya, bukan ekosistem, apa sih kalau grup itu bahasanya apa ya, Komunitas. ya komunitas itu gini Oh solid. solid gitu. Makanya gue yakin ke si Mog ini, walaupun ada komunitas yang bagus kayak semacam PP ya kan. PP beneran. PP itu udah Kayaknya aduh, dia sebutnya raja meme iya, kayaknya. raja meme sih, Raja meme meme coin. coin ya kan. PP sih sama Doge. Dog ya dog. Sama Doge. Tapi mungkin ini meme coin ini bakalan kita kulik nih di episode berikutnya nih. Gimana Ya nih? tergantung viewer sih kalau gue sih ya. Meme coin apa? Kalau gue apa aja mau dibahas oke, yang penting tergantung viewers. Kayak gimana nih? Apakah meme coin kita perdalam lagi di episode berikutnya atau mungkin kita mau bahas layer 1, layer 2, AI? Next kayaknya Next, AI. AI ya. AI Karena agent. AI Nvidia kan lagi Lagi boomingnya. boomingnya, lagi hype-nya. Gue juga belum tahu sih AI ini proyekannya sampai di mana sih. Iya. Gue nggak tahu nih. Sejauh ini gue baru tahu AI ini nyiptain robot ya kan. Iya. Robot. Nah gue nggak tahu sejauh mana AI ini bakalan terus berkembang. Ya gitulah, Tapi lu berharap nggak ada bilioner Indonesia yang membuat nih RWA ini, yang masuk ke RWA ini di blockchain? tapi kalau di Indonesia sih udah ada sih, namanya X-Pro yang kemarin naik tinggi, Oh, yang sampai sejuta Iya. ya per koin ya. itu emang orang Indonesia. Lebih ya? Itu Indonesia, X-Pro. Bro, dia Itu kan properti yang ditokenisasi. properti. Iya. Itu dari Dia- Indonesia. Dia di Indonesia. Itu Indonesia, Gila. X-Pro. Gua Tapi baru sekarang tahu. turun lagi. Iya. Tahu dah sekarang ada di harga. Nah, yang proyekan Garuda gimana nih? Proyekan Garuda udah rampung, tinggal mungkin di publish aja sih kalau menurut gua, karena kan mungkin lagi mencari apa ya namanya, tim yang solid juga kali mungkin, karena kan kemarin udah sempat diumumin kalau stablecoin rupiah ini sudah rampung dan tinggal di, Tapi regulasi udah ini semua. kalau regulasi ya sudah, karena nanti kalau nggak salah di bulan Januari tanggal berapa gitu Bapepti Iya, ganti OJK. akan menyerahkan ke OJK. Dan Bapepti ini bakalan dibubarkan atau gimana nih? Kalau Bapepti kayaknya enggak dah, itu kan kayak semacam buat regulasi yang masih ringan-ringan, kayak yang baru, kayak kripto kan kemarin ibaratkan baru nih, masih ringan lah ditangani sama Bapepti gitu. Tapi karena
sudah melonjak tinggi, membludak, otomatis kan OJK harus turun tangan gitu. Jadi lebih yang tadinya cuman buat satu kota, jadi yang tadinya cuman buat satu desa, jadi wah karena membludak nih, wah kayaknya harus jadi sebuah kota nih. Nah, jadi OJK ketika membludak satu kota bisa jadi se-Indonesia, OJK masih mampu. Karena kan memang dari pemerintahan ya kembali lagi ke OJK. Tapi ada plus minusnya nggak? Kalau plus minus ya kembali lagi ke pemimpin negaranya sih, pemimpin negara sama si yang dikasih tanggung jawab di dunia kriptonya. Dia ngasih regulasinya seperti apa ya. Tapi ya kalau PPN 12% sih keterlaluan. Tuh. Tapi gue masih jadi tetap jadi orang baik. Jadi gini nih. Gua masih pengen nih. Menurut lu pajak 12% gimana sih? Mungkin kalau kita ya, gue sempet ini diskusi sama teman-teman alumni gue kan. Mungkin nggak kerasa kalau di kita ya, kalau karena gaji kita kan di bawah 10 itu nggak kerasa, tapi yang gajinya di atas 10 itu benar-benar berasa ya. Karena banyak kan teman-teman gue yang variabel gajinya kan. Nah dia bilang selagi gaji lu ini ya lu nggak kerasa, kecuali lu gajinya udah beda nih, udah di atas UMR, udah di 10 katakanlah kata dia, itu baru berasa banget potong BPJS, PPN. Sebenarnya PPN itu bukan naik 12% sih menurut gua. PPN itu naik 1%, karena kan tadinya kita 11%. Jadi ditambah 1%, tapi gua berharapnya PPN 12% ini kemungkinan ada feedback balik terhadap kita, karena PPN yang 11%-nya infrastruktur kan sekarang ibaratnya lumayan rata lah, ibaratnya kita jarang menemukan jalan-jalan jelek ya kan. Tapi kembali lagi ke aparat pemerintahan ini, ke oknum-oknum ini yang semoga jujur dikasih tugas. Kalau untuk PPN, untuk kita gaji UMR nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalkan oke lah kita ngomongin yang gaji UMR ya. Si gaji UMR ini kan ini termasuk dengan aset yang berharga ketika kita mau beli, kena PPN 12% kan? Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, si gaji UMR ini mau beli koin. Iya. Kan aset men, Iya. aset yang berharga. Nah, Coba dong, lu nanti nih, misalkan lu gajian nih, lu beli XRP ataupun yang lain, itu kerasa lu. Gua pun kemarin kerasa. Sama gue juga, gede banget ya. Kan begini, iya gue baru kepikiran cok. Gue cuman berpikir bahwa Kita PPN gaji 12, UMR men. BPN 12, ibarat PPN kemarin kan belum naik kan ini ya. Ya. Nah gue kemarin sempet kan beli SRP. Aduh kok anjir potongannya gede banget ya. Sumpah gede banget. Saat gue pokoknya yang masuk uang itu pokoknya potongan itu hampir 300 atau 400. Ya. Itu kan misalkan lu beli misalkan lu Gak tau deh kalau yang ibaratnya lu beli di angka 10 juta iya itu berasa. Itu berasa mungkin. Jadi ya. nih gini, lu ngisi deposit, Iya. ya kan, Katakan 1 juta. 1 juta. 1 juta kita rutin per Otomatis bulan. kan masuknya ke rupiah digitalnya ini 900 berapa gitu. Iya. Itu kan potongan biaya transaksi kan. Fee, iya kan. Ya kan? Karena ada potongan kalau nggak salah 0, berapa Iya. persen gitu kan. Setelah itu lu beli asetnya nih, nah itu 12%. Masa sih kalau kita, gue belum beli lagi ya, cuman gue kemarin ini fee-nya aja lumayan ya, jual kena fee. Tapi gue nggak kan? tahu ya itu posisinya aset. pas kita beli apa pas kita jual. Nah itu yang nggak tahu gue juga. Nanti kita praktekin dah Prakteknya ya. ya. Apakah Kita ini dulu kalkulasi dari Iya. yang sekarang kita cicil nih, kita jajan Bitcoin iya, sampai nanti kita jual Bitcoin ya, Bitcoin altcoin lah. altcoin. Nah mungkin nanti kita
kalkulasiin berapa kenanya berapa dari nominal paling rendah ibaratnya 500.000 kena berapa 1 juta sampai mungkin ya lebih 10 Nanti juta. kita next bikin konten jajan Jajan altcoin itu. Tapi PPN ini pengaruhnya mungkin ke ini doang sih, sandang pangan doang menurut gua. Kalau ke gaji kita potongan kita enggak, cuman kan untuk pengusaha ini kan lebih berasa. Itu nggak tahu udah dampaknya karena tahun depan tuh bakalan ada badai PHK. Jadi PHK masa tuh bakalan banyak di tahun 2025 karena yang seperti dibilang 2025 2026 itu resesi. Kita tuh harus pintar-pintar menabung ya salah satunya kita mah jajan altcoin ini ya, itu untuk antisipasi kita sih terhadap resesi pemerintahan baru. Semoga regulasi atau perpunya lebih bijak ke rakyat lah gitu sih menurut gue. Jadi untuk PPN 12 gue belum tahu, jadi untuk ke Bitcoin nanti kita analisa lah bareng-bareng. Oke, cukup. Oke. Untuk next selanjutnya kita bakalan bahas AI atau enggak meme coin lah, sederetan situ atau enggak layer 1 layer 2. Oke lah, gimana para netizen aja. Oke, sekian, terima kasih dari Kamar Kita Official. Pesan terakhir ya. Tetap jadi investor terbaik dan sabar. Salam investasi. oke.